Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 528, Hadiah dari Istana Putra Mahkota. Di aula depan rumah besar itu, seorang pemuda berpakaian jubah indah tengah menyeruput teh, secercah keberanian terpancar di wajahnya. Hehe, aku sedang sibuk mengolah pil dan mengabaikan tamu terhormat dari Istana Putra Mahkota. Gong Sun Mo bergegas mendekat, melihat bahwa itu adalah seorang pria muda yang membuatnya semakin bingung, tetapi dia tetap memberikan salam dengan ramah. Melihat Gong Sun Mo, pemuda berpakaian bagus itu berdiri dan membungkuk hormat, "Saya Liu Yu, yang memberi hormat kepada tetua Gong Sun Mo. Tidak perlu formalitas. Aku hanya ingin tahu apa yang membawamu, keponakan tersayang Liu Yu, ke istana Gong Sun." Tanya Gong Sun Mo. Liu Yu tersenyum tipis, "Saya di sini untuk memberikan hadiah kepada tetua Gong Sun atas nama putra mahkota." Ketertarikan muncul di mata Gong Sun Mo, tanpa alasan atau sebab, "Mengapa putra mahkota mengirimiku hadiah?" Liu Yu menjawab sambil tertawa, "Mengapa tidak melihat hadiahnya dulu sebelum kita membahasnya?" Sambil berkata begitu, dia merogoh sakunya dan mengeluarkan jade slip. "Terimalah, Tuan." Liu Yu dengan hormat memberikan jade slip. Gong Sun Mo tidak ragu untuk menerima dan memeriksa jade slip. Saat memeriksanya, ekspresi terkejut mewarnai wajah Gong Sun Mo. Jade slip mendokumentasikan teknik pemurnian pil kuno, yang diketahui telah hilang beberapa generasi lalu. Teknik itu sangat berharga bagi penyuling pil manapun, begitu berharganya sehingga mereka tidak akan menukarnya dengan seluruh kota. Bahkan dengan pengalaman dan pengetahuan Gong Sun Mo yang luas, besarnya hadiah itu membuatnya tercengang. Sebagai seorang pemurni pil, ia langsung terpesona oleh seni kuno pemurnian pil yang telah hilang. Namun, Gong Sun Mo tidak terbutakan oleh hadiah besar itu. Putra mahkota Zhou Yishui pasti memiliki maksud lain selain sekadar memberi hadiah saat mengirimkan teknik alkimia kuno ini kepadanya. Apakah Anda puas dengan hadiah itu, tetua Gong Sun? Liu Yu, seorang pria yang ahli membaca isyarat sosial, melihat ketertarikan di wajah Gong Sun Mo. Ia tahu Gong Sun Mo terpikat oleh teknik pemurnian kuno itu. Gong Sun Mo mengangguk, menatap Liu Yu, dan bertanya, "Apa sebenarnya yang membuat putra mahkota mengirimiku hadiah ini?" Sejujurnya, Liu Yu mengaku, putra mahkota ingin meminjam satu jilid dari gulungan bintang surgawi. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Gong Sun Mo langsung berubah. Dia tidak menyangka putra mahkota Zhou Yishui akan mengajukan permintaan yang keterlaluan seperti itu. Keluarga Gong Sun memiliki pusaka turun-temurun, gulungan bintang surgawi, yang mencatat banyak kekuatan surgawi seni bela diri yang kuat dan beberapa teknik rahasia yang langka. Awalnya, terdapat 7 jilid gulungan bintang surgawi. Namun karena pergolakan keluarga, 2 jilid hilang, sehingga hanya tersisa 5 jilid. Bahkan bagi anggota keluarga Gong Sun, tidak semua orang berhak melihat gulungan bintang surgawi. Bakat seperti Gong Sun Xiao dan Gong Sun Long masing-masing hanya melihat satu volume. Bagi orang luar, itu sama sekali tidak mungkin. Namun, Zhou Yishui memperdagangkan teknik alkimia kuno dengan harapan dapat meminjam satu jilid dari gulungan bintang surgawi. Permintaan ini menguji batas-batas keluarga Gong Sun. Pergi dan beritahu putra mahkota bahwa tidak ada ruang untuk berdiskusi tentang masalah ini. Gong Sun Mo membalas dengan marah, melemparkan jade slip kembali ke Liu Yu. Tampaknya telah mengantisipasi reaksi Gong Sun Mo, Liu Yu menanggapi dengan seringai jenaka, "Penatua yang terhormat, mohon, jangan biarkan amarah menguasai diri Anda." Putra mahkota berkata ini hanyalah hadiah pertama. Jika keluarga Gong Sun mengizinkannya membaca gulungan bintang surgawi, akan ada hadiah lainnya. Sambil berkata demikian, Liu Yu mengeluarkan tas Istana 9. Melihat ke dalam tas Istana 9, mata Gong Sun Mo kembali terbelalak. Di dalamnya terdapat 3 tanaman obat kuno berusia ribuan tahun, memancarkan aura yang sangat kuat, jelas berusia setidaknya 2000 tahun. 3 tanaman obat kuno, yang masing-masing berusia sedikitnya 2000 tahun, memang merupakan hadiah yang mewah. Hal ini membuat Gong Sun Mo mendesah kagum. Sungguh, Istana Putra Mahkota sangat hebat, tidak ragu untuk memberikan tanaman obat berusia ribuan tahun sebagai hadiah. 3 ramuan kuno berusia 2000 tahun dengan teknik alkimia kuno membuat Gong Sun Mo lebih sulit mempertahankan ketenangannya. Kedua hadiah yang dikirim Zhou Yishui ini memang sangat tepat sasaran. Gong Sun Mo, sebagai seorang pemurni pil, merasa sangat sulit untuk menolak teknik alkimia, ramuan kuno, dan formula pil.
Mungkin hal yang sama juga berlaku pada pemurni pil lainnya. Namun, Gongsun Mo tetap menolak tawaran tersebut. Meskipun ia sangat menginginkan barang-barang ini, gulungan bintang surgawi sangat penting bagi keluarga Gongsun. Gulungan-gulungan itu tidak dapat dibagikan dengan mudah kepada orang luar, dan urusan keluarga Gongsun berada di luar kapasitasnya. Bahkan jika ia setuju, anggota keluarga berpangkat tinggi lainnya tidak akan melakukannya. Ambil kembali, itu sungguh tidak mungkin, kata Gongsun Mo. Tanpa menunjukkan sedikit pun rasa kecewa, Liu Yu tidak mengambil kembali barang-barang itu tetapi meninggalkan Jade Slip dan Nine Palace Bag di atas meja. Penatua Gongsun, tidak perlu menolak dengan tergesa-gesa. Mungkin dalam beberapa hari, Anda akan berubah pikiran. Liu Yu meninggalkannya dengan ucapan yang bermakna, memberi hormat kepada Gongsun Mo lagi, dan kemudian bersiap untuk meninggalkan aula depan. Oh ya, ku dengar Gongsun Xiao dari kediamanmu yang terhormat cukup dekat dengan Fang Lin. Sebelum meninggalkan aula depan, Liu Yu tiba-tiba menambahkan. Berbalik, Gongsun Mo mengerutkan kening, jadi, memangnya kenapa? Senyum tipis tersungging di wajah Liu Yu, tetua mungkin ingin menasihati Gongsun Xiao agar menjaga jarak dari Fang Lin. Putra mahkota tidak begitu menghargainya. Setelah mengucapkan kata terakhirnya, Liu Yu pamit. Gongsun Mo menatap Jade Slip dan Nine Palace Bag di atas meja, alisnya berkerut lebih dalam. Dari kata-kata Liu Yu, dia menyadari bahwa putra mahkota Zhou Yishui memiliki obsesi yang kuat terhadap Heavenly Star Scroll milik keluarganya, dan dia mungkin akan mencoba metode lain. Kalimat terakhir yang diucapkan Liu Yu merupakan peringatan bagi keluarga Gongsun, agar menjaga jarak dari Fang Lin dan menghindari mendatangkan malapetaka pada diri mereka sendiri. Benar-benar putra mahkota yang sombong. Gongsun Mo berkomentar, meskipun dia merasa sedikit tidak puas terhadap putra mahkota Zhou Yishui, dia juga merasa tidak berdaya. Sebagai putra mahkota Suan Agung, Zhou Yishui berhak untuk bersikap mendominasi. Keluarga Gongsun memang merupakan salah satu keluarga kelas 1 di negeri Suan, tetapi berkali-kali mereka harus tunduk pada keluarga kerajaan. Setelah Liu Yu pergi, Gongsun Xiao membawa Fang Lin ke aula depan dan memberitahu dia tentang niat Liu Yu. Setelah mendengarnya, Gongsun Xiao mengungkapkan ketidaksenangannya. Ini keterlaluan. Mereka mencoba mencampuri gulungan bintang surgawi keluarga Gongsun kita. Apakah mereka pikir keluarga Gongsun kita mudah diganggu? Gongsun Xiao berbicara dengan marah. Fang Lin mendengarkan dengan tenang di samping, sebagai orang luar, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berkomentar. Gongsun Mo tampak khawatir, saya khawatir Zhou Yishui tidak akan menyerah begitu saja. Saya ingin tahu bagaimana dia akan bertindak selanjutnya. Haruskah aku mengunjungi istana putra mahkota dan membujuknya? Usul Gongsun Xiao. Gongsun Mo menggelengkan kepalanya, itu tidak akan berhasil. Zhou Yishui adalah orang yang suka bertindak. Begitu dia menetapkan pikirannya pada sesuatu, dia tidak akan mengubahnya. Upayamu untuk membujuk hanya akan sia-sia. Melihat betapa gusarnya kedua pria itu, Fang Lin menyadari bahwa ia tidak boleh tinggal lebih lama, dan pun berpamitan. Setelah Gongsun Xiao melihat Fang Lin keluar dari mansion, Fang Lin kembali ke aliansi pil sendirian. Dalam perjalanan kembali ke aliansi pil, Fang Lin menyadari ada yang tidak beres. Mengapa dia merasa ada yang mengawasinya diam-diam? Bab 529, Dugu Qingyun. Meskipun jalanan kota Suan ramai, indera Fang Lin sangat tajam. Dia samar-samar merasa ada lebih dari satu pasang mata yang mengawasinya dari belakang. Sensasi ini agak tidak mengenakan, tidak ada seorang pun yang suka diawasi terus-menerus. Akan tetapi, Fang Lin tidak bisa membocorkan rahasianya dan harus bersikap tidak curiga, terutama karena dia tidak begitu yakin dari mana sosok-sosok tersembunyi ini berasal atau apa yang sedang mereka rencanakan. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Fang Lin dengan acuh tak acuh melirik ke belakang beberapa kali dan mengidentifikasi setidaknya 3 hingga 4 orang yang membuntutinya. Dalam hati, Fang Lin merasa sedikit murung. Jumlah orang di kota Suan yang menginginkannya sakit sangat banyak, dan baginya, yang sendirian dan tak berdaya, sangat sulit untuk mendapatkan pijakan di sini. Untungnya, perjalanannya tidak mengalami kendala apapun, dan Fang Lin kembali ke aliansi pil. Ia memberitahu Mo Ziming tentang pelacakannya. Mendengar berita ini, Mo Ziming mengerutkan kening, merasa bahwa situasi Fang Lin kurang ideal. Cobalah untuk tidak meninggalkan aliansi pil, saran Mo Ziming dengan sungguh-sungguh. Iklim politik kota Suan tidak stabil. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Fang Lin bermaksud untuk tetap tinggal di aliansi pil.
Setidaknya di dalam aliansi, dia merasa relatif aman, tidak ada faksi di kota Suan yang berani menimbulkan masalah di sana sejauh ini. Namun, keamanan di dalam aliansi Pil tidaklah mutlak. Qisan Xuan terus mengawasi Fang Lin, mencari kesempatan untuk menjatuhkannya. Tetapi Fang Lin akhir-akhir ini selalu bersikap rendah hati, begitu rendahnya sehingga perilakunya sebanding dengan gadis pemalu. Di sisi lain, Dugu Nian sering datang ke aliansi Pil. Dia telah tinggal di kota Suan selama ini dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi, sering mengunjungi Fang Lin. Para penyuling Pil muda di aliansi Pil merasa iri. Fang Lin secara pribadi dicari oleh nona terhormat dari keluarga Dugu, ini adalah kehormatan yang luar biasa. Tidak ada orang lain di seluruh negara Suan yang mungkin menerima perlakuan istimewa seperti Fang Lin. Namun, Fang Lin menganggap Dugu Nian tidak lebih dari sekadar masalah besar. Jadi, setiap kali Dugu Nian datang menemuinya, Fang Lin berusaha bersembunyi. Suatu hari, seseorang datang mencari Fang Lin lagi. Namun kali ini, bukan Dugu Nian yang datang, melainkan seseorang dari keluarga Dugu. Di mana Fang Lin? Seorang pemuda berwajah dingin dan sombong berpakaian hitam berdiri di gerbang aliansi Pil, berteriak di dalam. Beberapa penyuling Pil melotot ke arah pemuda itu dengan tidak puas. Sikap tidak hormat yang begitu mencolok yang ditujukan kepada mereka sungguh tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin seseorang berdiri di luar pintu masuk utama aliansi Pil dan berteriak? Dia jelas-jelas mengabaikan kedudukan aliansi Pil. Siapa kamu? Beraninya kamu membuat keributan di sini? Tanya seorang pria. Pria berpakaian hitam itu menunjukkan ketidaksabarannya. Saya Dugu Qingyun. Saya di sini untuk Fang Lin, dan dia akan ikut dengan saya. Beberapa orang tampak tercengang saat mendengar nama Dugu Qingyun. Apakah dia benar-benar Dugu Qingyun, salah satu jenius muda dari keluarga Dugu? Dia memang memiliki aura yang mengesankan. Apa yang dia inginkan dari Fang Lin? Sulit untuk dikatakan, sikapnya menunjukkan dia mungkin mencari masalah. Kerumunan itu ramai. Banyak yang mengenali Dugu Qingyun, lagi pula, keluarga Dugu adalah salah satu kekuatan teratas di negara Suan, dan mereka dikenal luas karena bakat-bakat mereka. Selain monster bernama Dugu Ruoksu, keluarga Dugu memiliki banyak jenius muda. Dugu Qingyun adalah salah satu individu tersebut, dengan reputasinya yang cukup menonjol. Fang Lin akhirnya muncul. Lagi pula, jika seseorang menyebutkan namanya secara eksplisit, dia tidak bisa bersembunyi selamanya. Apakah kamu Fang Lin? Tanya Dugu Qingyun. Dia melirik Fang Lin dengan nada yang sangat santai. Fang Lin mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi, menilai Dugu Qingyun dalam diam. Ikutlah denganku, perintah Dugu Qingyun seolah memberi perintah kepada Fang Lin, tidak membiarkannya menolak sama sekali. Kita mau kemana? Tanya Fang Lin sambil mengernyitkan dahinya. Dugu Qingyun tampak tidak sabar, ikut saja denganku. Kenapa kau banyak bertanya? Fang Lin membalas, kau bahkan tidak memberitahuku kemana kita akan pergi. Bagaimana jika kau berencana untuk menyakitiku? Kekesalan Dugu Qingyun terlihat jelas, cukup omong kosongmu. Aku bilang kemana harus pergi, kamu datang saja. Hentikan omong kosongmu. Fang Lin terpancing emosinya. Ia selalu bersikap sopan kepada orang-orang yang memperlakukannya dengan baik, tetapi jika ada yang tidak menghormatinya, ia tidak akan membalasnya. Maaf, aku sedang sibuk memurnikan pil dan tidak punya waktu, jawab Fang Lin. Dia lalu berbalik dan pergi, sama sekali tidak menghiraukan Dugu Qingyun. Kurang ajar, Dugu Qingyun meraung marah. Sebagai seorang jenius dari keluarga Dugu, dia sangat enggan menjadi utusan sejak awal karena itu di bawah standarnya. Lebih menyakitkan lagi, Fang Lin berani membentaknya. Sebenarnya, orang yang lancang di sini adalah kamu. Fang Lin berbalik dan membentak balik, ekspresinya penuh dengan kewibawaan. Dugu Qingyun sangat marah, Fang Lin, apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu berbicara seperti itu kepadaku. Fang Lin menjawab dengan nada mengejek, bukankah kau hanya karakter yang tidak penting dari keluarga Dugu? Di mata aliansi Pil, kau bukan apa-apa. Ketika kata-kata ini keluar, banyak orang yang hadir bersorak untuk Fang Lin. Sejak Dugu Qingyun datang dan mulai berteriak, banyak anggota aliansi Pil yang tidak senang dengannya. Jika mereka tidak tahu bahwa dia adalah anggota penting keluarga Dugu, seseorang pasti sudah menegurnya. Jadi, ketika mereka mendengar kata-kata Fang Lin, mereka merasa sangat puas. Wajah Dugu Qingyun memerah karena marah, dadanya naik turun dengan dahsyat, dan matanya berkilat berbahaya. Berani sekali kau, Fang Lin. Aku cukup baik hati untuk mengundangmu menemaniku,
tetapi kau kurang hormat dan menolak untuk mengakui kesalahanmu. Kata Dugu Qingyun. Fang Lin yang sekarang marah, langsung menyerang. Dia mengarahkan tendangan ke arah Dugu Qingyun. Kau yang minta. Dugu Qingyun meraung dan menghindari tendangan Fang Lin, lalu menyerang pinggang Fang Lin dengan kedua tangannya. Fang Lin dengan cekatan meluncur menjauh dan membalas dengan serangan telapak tangan cepat yang diarahkan ke dada Dugu Qingyun. Serangan ini hampir berkekuatan penuh dan sangat eksplosif, dengan semua kekuatannya melonjak keluar dalam sekejap. Dugu Qingyun tidak pernah menyangka Fang Lin begitu kuat, dan karena kecerobohannya, ia terkena pukulan telak. Pukulan telapak tangan Fang Lin mematahkan 3 tulang rusuknya dan membuatnya batuk darah. Namun, Fang Lin juga sedikit terkejut. Mengingat kekuatan penuh di balik serangan telapak tangannya, Dugu Qingyun hanya mengalami beberapa tulang rusuk patah dan baik-baik saja, ini menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Fang Lin. Dugu Qingyun menyerang lagi, hampir seolah-olah dia bertekad untuk melawan Fang Lin sampai mati. Siapakah petarung ini, yang membuat keributan di aliansi Pil? Pada saat ini, Mo Ziming muncul di tempat kejadian. Tanpa penjelasan apapun, dia menekan Dugu Qingyun di tempat. Dugu Qingyun tidak sebanding dengan Mo Ziming dan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Dia langsung ditekan ke tanah. Dugu Qingyun merasa sangat tertekan dan terhina. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku dari keluarga Dugu. Kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Teriak Dugu Qingyun, matanya melotot karena marah. Jika kamu tidak menghormati aliansi Pil dan menyebabkan keributan, kamu harus siap dihukum. Kami akan menunggu para tetua datang dan menjemputmu, kata Mo Ziming, tidak menunjukkan toleransi. Bab 530, setelah yang kecil, inilah yang besar. Terkunci di dalam ruang rahasia aliansi Pil adalah Dugu Qingyun yang sedang merawat beberapa tulang rusuknya yang patah. Dugu Qingyun merasa sangat frustrasi. Dia hanyalah seorang pelari untuk aliansi Pil, namun mereka malah mengurungnya. Saat ini, dia merasa sedikit menyesal. Mengapa dia bersikap begitu sombong? Kalau saja dia tidak terlalu menonjolkan diri, bukankah dia bisa terhindar dari banyak masalah? Sayangnya, sudah terlambat untuk menyesal. Memulai perkelahian di aliansi Pil adalah tindakan yang paling bodoh, tidak peduli siapa Anda. Bahkan jika Anda berdarah bangsawan, terlibat perkelahian di sini hanya akan membuat Anda mendapat masalah. Namun, orang-orang seperti Dugu Qingyun tidak akan merenungkan kesalahan mereka sendiri. Sebaliknya, ia menyalahkan semua kemalangannya pada Fang Lin. Kalau saja Fang Lin patuh mengikutinya seperti anak bebek yang baik, maka dia tidak akan berakhir dalam kesulitan seperti ini dan tidak akan kehilangan begitu banyak muka. Tentu saja, tindakan Mo Ziming memenjarakan Dugu Qingyun di sini hanyalah tindakan sementara. Dia tidak ingin pria itu menderita terlalu banyak, cukup untuk membuatnya sadar dan mengingatkannya bahwa tidak semua orang bisa bertindak gegabah di aliansi Pil. Di dalam rumah besar keluarga Dugu di kota Suan. Sama seperti keluarga Gongsun, keluarga Dugu juga memiliki sebuah rumah besar di kota Suan. Pada saat ini, 3 anggota keluarga Dugu tingkat tinggi telah berkumpul bersama. Mo Ziming ini sudah keterlaluan, bahkan menahan Qingyun. Apakah dia mencoba memprovokasi keluarga Dugu kita? Kata seorang pria yang tampak berusia 40-an. Dia agak mirip dengan Dugu Qingyun, karena dia adalah ayah Dugu Qingyun, Dugu Seng. 2 orang lainnya yang hadir adalah seorang wanita tua dalam balutan pakaian rami yang tampak sangat lemah, dan seorang pria tua kurus kering yang tampaknya hampir tertidur. Namun, percikan energi samar berkedip di matanya setiap kali ia membuka dan menutupnya. Baik wanita tua maupun pria itu adalah pejabat keluarga tingkat tinggi dan seniman bela diri kuat yang ditempatkan di kota Suan oleh keluarga Dugu. Adapun Dugu Seng, dia tidak selalu hadir di kota Suan, dia baru saja datang, membawa Dugu Qingyun bersamanya. Sejujurnya, Qingyun terlalu sombong. Bahkan berani memulai perkelahian di dalam aliansi Pil benar-benar bodoh, kata wanita tua itu sambil melirik Dugu Seng. Dugu Seng tampak sedikit gelisah, lalu menjawab, Bibi, yang dilakukan Qingyun hanyalah mencoba membawa Fang Lin masuk. Bagaimana itu bisa berubah menjadi perkelahian? Ini jelas merupakan jebakan dari aliansi Pil untuk menjebak Qingyun. Wajah wanita tua itu berubah menjadi seringai menghina. Apakah aliansi Pil perlu berkelahi dengan orang tak dikenal seperti Qingyun, atau menjebaknya? Dia putramu, Dugu Seng, bukan putra Kaisar Suan Agung. Apa yang membuatnya layak dijebak? Kata-kata ini agak kasar, menyiratkan bahwa Dugu Seng bukanlah orang penting, begitu pula putranya. Mereka menyiratkan bahwa aliansi Pil tidak punya alasan untuk menjebaknya. Ahem,
Kita tidak bisa mengatakan itu, bukan? Meskipun King Yun mungkin sedikit sombong, perilaku aliansi Pil yang sombong itu tidak menghormati keluarga Dugu kita, kata lelaki tua itu dengan suara lelah. Dugu Seng segera menimpali, Tuan Qi benar. Bagaimanapun, King Yun adalah anggota keluarga Dugu. Jika dia melakukan kesalahan, dia harus dihukum oleh kami, keluarga Dugu. Apa hak aliansi Pil untuk menahannya? Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara serak dan gelap, semua ini dimulai oleh Fang Lin. Dia tidak hanya memasukkan anakku ke penjara, tetapi juga membuat Dugu Nian merasa tidak nyaman. Dia mencoba menjatuhkan seluruh keluarga Dugu kita. Kita bisa bicara soal Fang Lin nanti, tapi kita harus membawa King Yun kembali, gumam wanita tua itu sambil mengerutkan alisnya. Bibi dan Tuan Qi tidak perlu menunjukkan diri. Aku akan menemui Mo Ziming ini secara pribadi, membawa King Yun kembali, dan saat aku melakukannya, aku juga akan membawa kembali Fang Lin, saran Dugu Seng. Wanita tua itu ragu-ragu, khawatir membiarkan Dugu Seng menangani masalah ini dapat menyebabkan hasil yang tidak terduga. Sebaiknya kau melakukan perjalanan itu secepatnya, kata lelaki tua itu. Ya, kata Dugu Seng sambil segera berbalik untuk pergi. Setelah Dugu Seng pergi, wanita tua itu tampak khawatir, King Yun masih muda dan tidak sabaran, dan itu masih bisa dimaafkan. Tapi Dugu Seng, dia juga pemarah. Aku khawatir dia mungkin akan menimbulkan masalah di aliansi Pil. Namun, lelaki tua itu tidak tampak khawatir, jangan khawatir. Mo Ziming tidak akan menahan King Yun lama-lama dan kita seharusnya bisa membawanya kembali. Mengenai Fang Lin itu, jika dia masih menolak untuk datang setelah ini, itu akan menjadi tindakan yang jelas-jelas tidak menghormati keluarga Dugu. Tapi menurutku dia tidak sebodoh itu. Meskipun lelaki tua itu berkata demikian, kekhawatiran wanita tua itu tidak hilang. Dia tidak ingin keluarga Dugu menghadapi Fang Lin dengan sikap agresif seperti itu, tetapi sebaliknya ingin mempertahankan pendekatan yang lebih moderat. Sayangnya, mengingat posisinya dalam keluarga, pendapatnya kurang berbobot daripada pendapat lelaki tua itu, dan dia tidak dapat menentang keputusan yang telah dibuatnya. Sementara itu, Dugu Seng, setelah menerima izin dari lelaki tua itu, tidak membuang waktu. Ditemani oleh 4 seniman bela diri tingkat asal surgawi dari keluarga Dugu, ia langsung menuju aliansi Pil. Sikapnya mengancam dan ia tidak menunjukkan niat untuk bersikap halus tentang niatnya. Begitu Dugu Seng memasuki aliansi Pil, dia mulai mengamati sekelilingnya dengan tatapan tajam. Keempat seniman bela diri asal surgawi memancarkan aura yang kuat di belakangnya, menyebabkan suasana di dalam lobi aliansi Pil menjadi tegang. Mo Ziming, aku, Dugu Seng, sudah di sini. Apa kau tidak akan keluar dan menyapaku? Teriak Dugu Seng, dengan cara yang sangat mirip dengan kunjungan Dugu King Yun sebelumnya. Orang lain dari keluarga Dugu. Semua penyuling Pil yang hadir menunjukkan kekesalan mereka. Keluarga Dugu sudah keterlaluan. Adalah hal yang wajar bagi anggota junior untuk bersikap sombong, tetapi sekarang bahkan anggota senior di sini menunjukkan pengaruhnya. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa penyuling Pil tidak memiliki emosi? Beraninya kau membuat keributan di aliansi Pilku. Mo Ziming muncul, memperlakukan Dugu Seng dengan sikap acuh yang sama dan mencaci makinya secara terbuka. Wajah Dugu Seng berkedut karena marah. Mo Ziming, kau telah menahan anakku. Sekarang aku sudah di sini, lepaskan dia sekarang juga. Senyum sinis tersungging di wajah Mo Ziming. Tidak heran bocah itu bertindak kurang ajar, menyebabkan keributan di sini. Ternyata ayahnya juga tidak lebih baik. Mo Ziming, sudah cukup bicaranya. Hari ini, aku di sini untuk membawa King Yun kembali. Dan aku ingin Fang Lin juga muncul. Aku akan membawanya pergi, kata Dugu Seng tegas. Sementara itu, keempat seniman bela diri asal surgawi juga bergerak maju, tampak sangat menakutkan. Mo Ziming hanya mencibir pada Dugu Seng dan kelompoknya, kapan orang-orang keluarga Dugu menjadi begitu bodoh? Apa yang kau katakan? Berani menghina keluarga Dugu? Dugu Seng meraung marah. Mo Ziming hanya menyeringai, tidak peduli seberapa besar keluarga Dugumu, bisakah itu lebih besar dari aliansi Pil? Dengan lambaian tangannya, lebih dari selusin seniman bela diri bergegas keluar, masing-masing memancarkan aura yang kuat, dengan jelas menunjukkan bahwa mereka semua berada di atas tingkat asal surgawi. Berani membuat masalah di aliansi Pil, dia pasti gila. Benar-benar lelucon. Bagaimana keluarga Dugu bisa menghasilkan orang-orang idiot seperti itu? Belasan pria itu memandang Dugu Seng dan kelompoknya dengan ekspresi menghina, beberapa bahkan menatap Dugu Seng dengan tatapan seperti orang bodoh.
Bab 531, Sikap Keluarga Dugu. Dugu Seng mulai panik. Jumlah mereka di pihak lain terlalu banyak, semuanya adalah ahli bela diri. Jika mereka benar-benar memulai perkelahian, pihaknya tidak akan punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, Dugu Seng tidak ingin berkonflik dengan aliansi Pil. Sikap kerasnya hanya untuk menyelamatkan muka putranya. Dia pikir Mo Ziming akan mundur dengan tepat pada suatu saat. Tanpa diduga, Mo Ziming tidak main-main. Kamu mau jadi tangguh? Baiklah, aku bisa lebih tangguh. Dugu Seng bukanlah orang bodoh. Ia dan putranya, Dugu Qingyun, mungkin memiliki beberapa kekurangan karakter, tetapi setelah 40 atau 50 tahun hidup, ia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Mo Ziming, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau ingin mempermalukan kami hanya karena aliansi Pil kuat? Dugu Seng segera mengubah nada bicaranya. Mo Ziming menatapnya dengan pandangan menghina. Kau datang ke sini dengan mengetahui sepenuhnya kekuatan aliansi Pil, namun kau dan putramu masih berani bertindak begitu arogan. Mengesankan. Wajah Dugu Seng berubah dari pucat menjadi merah. Semua penyuling Pil di lapangan memasang ekspresi mengejek saat mereka menatapnya. Perasaan ini cukup membuat Dugu Seng hampir gila. Kamu bisa membawa Dugu Qingyun pergi, tapi kamu tidak bisa membawa Fang Lin. Mo Ziming berkata. Mendengar ini, Dugu Seng menjadi kesal. Tidak, aku harus membawa Fang Lin. Para tetua keluarga Dugu ingin menemuinya. Mata Mo Ziming menyipit, mengapa mereka ingin menemuinya? Mengabaikan pertanyaan itu, Dugu Seng mencoba mengalihkan pembicaraan, jelas-jelas menyembunyikan sesuatu. Karena kamu tidak bisa memberikan alasan, bawa saja Dugu Qingyun dan pergi. Jangan buang-buang kata. Setelah mengatakan ini, Mo Ziming berbalik dan pergi, tidak lagi memperhatikan Dugu Seng. Ekspresi Dugu Seng berubah. Dia telah bersumpah kepada para pemimpin klannya untuk membawa kembali Dugu Qingyun dan Fang Lin. Bagaimana mungkin dia hanya bisa membawa kembali putranya? Namun, kini tampaknya tak ada ruang untuk negosiasi. Mereka bahkan tak peduli untuk mendengarkannya. Biarkan anakku keluar, Dugu Seng berkata sambil menggertakkan giginya. Saat ini, dia hanya bisa membawa putranya kembali terlebih dahulu. Tak lama kemudian, seseorang membawa keluar Dugu Qingyun. Dugu Qingyun pucat dan terluka, tetapi tidak dalam bahaya serius. Namun, kekesalan tampak di wajahnya. Ini disebabkan oleh harga dirinya yang terluka, bukan cedera fisik. Kamu berani menyakiti anakku. Melihat putranya terluka, Dugu Seng langsung marah. Akan tetapi, tidak seorang pun menanggapinya, sungguh memalukan. Kenapa kamu berteriak? Akulah yang melukai putramu. Apa kamu keberatan dengan itu? Fang Lin muncul sambil berkata begitu dengan santai. Mata Dugu Seng menatap tajam ke arah Fang Lin sambil berkata dengan dingin, baiklah, Fang Lin. Keluarga Dugu mengundangmu keluar, bukan saja kau tidak patuh, tetapi kau juga melukai putraku. Ini keterlaluan. Fang Lin mencibir, keluarga Dugu cukup berani. Apakah kamu tidak mempertimbangkan sikap putramu? Apakah kamu mengundangku ke keluarga Dugu? Atau lebih tepatnya, kamu mencoba membawaku ke sana dengan paksa? Dugu Seng mendidih, menurutmu siapa dirimu? Jika keluarga Dugu memerintahmu, kamu harus patuh. Fang Lin menganggap ini sangat menggelikan dan membuat frustrasi. Tampaknya di negara Suan, orang-orang dari 3 kerajaan bawah seperti dirinya, tidak dihormati. Sepertinya dia harus selalu siap sedia, mematuhi setiap perintah mereka tanpa bertanya. Perasaan ini membuatnya marah. Ia ingin menghancurkan segalanya. Jika bukan karena Dugu Nian, aku akan mematahkan keempat anggota tubuh putramu. Kata Fang Lin dengan dingin. Bagus, bagus, bagus. Fang Lin, aku akan mengingat apa yang kau katakan. Jika kau menyinggung keluarga Dugu, aku harap kau tidak akan menyesalinya. Dugu Seng menjawab dengan penuh amarah. Fang Lin tidak peduli terhadap Dugu Seng, bahkan tidak meliriknya sedikitpun. Dugu Seng memasang ekspresi tegas, tidak berlama-lama lagi saat dia pergi bersama Dugu Qingyun. Namun, hal ini membuat Fang Lin khawatir. Mengapa para senior keluarga Dugu ingin menemuinya? Dia hanya memiliki sedikit hubungan dengan keluarga Dugu, hanya hubungan dekat dengan Dugu Nian. Ketika keluarga Dugu bersikeras untuk menemuinya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa itu ada hubungannya dengan Dugu Nian. Tetapi Dugu Nian telah hilang selama 3 hari, membuat Fang Lin tidak tahu harus mencari tahu lebih jauh. Sikap keluarga Dugu membuat Fang Lin sangat jijik. Apakah ini ada hubungannya dengan dia yang berasal dari 3 kerajaan bawah? Untungnya,
Fang Lin memegang status sebagai pemurni pil di aliansi pil. Dia berada di bawah perlindungan Mo Ziming di cabang aliansi pil negara Suan. Bahkan keluarga Dugu tidak dapat menyentuhnya. Setelah kembali ke rumah besar bersama Dugu Qingyun, Dugu Seng segera pergi menemui lelaki tua dan wanita tua itu. Apa yang terjadi? Tanya lelaki tua itu saat Dugu Seng kembali. Dugu Seng menyeringai saat dia dengan hormat melaporkan, "Tuan Qi, saya membawa Qingyun kembali," tetapi Fang Lin bersikap keterlaluan. Dia sama sekali tidak menghormati keluarga Dugu dan bahkan menghina kita. Mendengar perkataan itu, cahaya dingin bersinar di mata lelaki tua itu, dan wanita tua itu mengerutkan kening. "Tidakkah kamu mencoba berbicara dengan sopan?" Wanita tua itu menatap Dugu Seng dengan ekspresi skeptis. Dugu Seng segera menambahkan, "Saya memang mendekatinya dengan hormat, tetapi Fang Lin sangat kasar. Dia mengandalkan dukungan dari aliansi pil dan sama sekali tidak menghormati keluarga Dugu." Berani sekali. Lelaki tua itu sedikit marah. Dia adalah anggota keluarga berpangkat tinggi dan berada di pihak yang agresif dalam menangani masalah yang berkaitan dengan Fang Lin. Wanita tua itu mencoba menenangkan keadaan, "Mungkin Fang Lin terlalu defensif, khawatir kita mungkin melakukan sesuatu yang buruk padanya." Lelaki tua itu mendengus, "Tidak perlu berdiskusi lebih lanjut, karena kita sudah berkali-kali gagal mengundangnya, maka aku sendiri yang akan pergi. Mari kita lihat bagaimana dia berani bersikap sombong." Dugu Seng sangat gembira setelah mendengar ini, dengan Tuan Qi yang mengambil tindakan, pasti Fang Lin tidak akan bisa menolak. Namun, wanita tua itu menggelengkan kepalanya, Fang Lin adalah seorang pemurni pil dari aliansi pil. Jika keluarga Dugu terlalu agresif, Fang Lin akan merasa semakin dikucilkan. Ini dapat menyebabkan konflik antara keluarga Dugu dan aliansi pil. Lelaki tua itu menepis kekhawatirannya, "Tidak masalah. Aliansi pil bukan hanya Mo Ziming yang bisa mengambil keputusan. Keluarga Dugu juga punya hubungan dengan aliansi pil. Mereka tidak akan mengambil risiko memutuskan hubungan dengan kita hanya karena satu Fang Lin." Perempuan tua itu ingin mengatakan sesuatu lagi, melihat ekspresi keras kepala laki-laki itu, tetapi dia tahu tidak ada lagi yang bisa dikatakannya, dan dia mendesah berat dalam hatinya. Keesokan harinya, Dugu Nian datang ke aliansi pil. Sikapnya yang biasanya ceria dan penuh semangat berubah menjadi sikap yang rumit dan suram. Kali ini, Fang Lin tidak menghindari Dugu Nian dan menemuinya secara langsung. Bab 532, Masalah Dugu Nian. Di halaman dalam aliansi pil, hanya Dugu Nian dan Fang Lin yang hadir. "Maafkan aku." Begitu Dugu Nian membuka mulutnya, dia meminta maaf kepada Fang Lin, tampak murung, takut menatap matanya. Fang Lin tampak sangat tenang dan bertanya, "Apa sebenarnya yang terjadi?" Dugu Nian menggigit bibirnya pelan, tampak sangat ragu-ragu, seolah ada sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Fang Lin menatap Dugu Nian dan berkata, "Jika kamu tidak ingin berbicara, tidak apa-apa." Dugu Nian mengangkat kepalanya, matanya memancarkan sedikit kesedihan. "Bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku tidak ingin melibatkanmu." Fang Lin menjawab dengan acuh tak acuh, "Sepertinya aku sudah terlibat." Dugu Nian terkejut, namun segera mengerti. Memang benar, meskipun dia tidak memberitahu Fang Lin apapun, berharap agar dia bisa tetap berada di luar pusaran air, keluarga Dugu masih menganggap Fang Lin sebagai penghalang dan telah melibatkannya. Memikirkan hal ini, Dugu Nian merasa semakin sedih. Meskipun dia adalah nona muda dari keluarga Dugu, menjadi bagian dari keluarga besar seperti itu membawa masalah di luar kendalinya. "Keluarga Duguku sedang mengalami kekacauan, keluarga kerajaan negara Suan menekan kami, dan putra mahkota Zhou Yishui ingin menikahiku sebagai permaisuri putri mahkotanya." Dugu Nian mengungkapkan dengan ekspresi sedih. Mendengar hal ini, Fang Lin tampak terkejut. Putra mahkota Zhou Yishui ingin menikahi Dugu Nian sebagai permaisuri mahkota. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diantisipasinya. Namun, ini akan menjelaskan banyak hal. Tidak heran Zhou Yishui menolaknya dengan sangat keras hari itu di kediaman putra mahkota. Itu karena dia sudah terlalu dekat dengan Dugu Nian. Terlebih lagi, sebelum dia datang ke negeri Suan, Han Loyun telah memperingatkan Fang Lin untuk menghindari kontak dengan keluarga Dugu. Kalau dipikir-pikir, Han Loyun pasti sudah tahu tentang masalah ini. Ketika dia memperingatkan Fang Lin untuk menghindari kontak dengan keluarga Dugu, dia sebenarnya ingin memberitahu Fang Lin agar tidak berhubungan lagi dengan Dugu Nian. Keluarga Dugu telah berulang kali memintanya untuk datang karena masalah ini juga. Agaknya, keluarga Dugu ingin dia menjauh dari Dugu Nian,
dan bahkan mungkin melakukan hal yang lebih ekstrim dengan menyingkirkannya secara langsung untuk memuaskan putra mahkota Zhou Yishui. Fang Lin tidak bisa menahan senyum pahit. Tampaknya pepatah, kecantikan membawa malapetaka, benar-benar akurat. Meskipun dia tidak ada hubungannya dengan Du Gunian, dia sudah ditentang oleh banyak orang. Putra mahkota ingin melenyapkannya, dan keluarga Dugu juga ingin melakukan hal yang sama. Siapa yang telah dia sakiti? Melihat senyum pahit Fang Lin, Du Gunian juga merasakan sedikit kepahitan di hatinya. Sebenarnya, menikahi putra mahkota tidaklah seburuk itu. Zhou Yishui ditakdirkan untuk memerintah negara Xuan di masa depan, dan kau akan menjadi ratu saat itu. Fang Lin tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Du Gunian menatap kosong ke arah Fang Lin, lalu menjadi sangat marah. Dasar brengsek. Du Gunian menendang keras Fang Lin. Meski tendangannya tidak kuat, Fang Lin tetap menunjukkan ekspresi canggung, terbatuk tidak nyaman, aku hanya bercanda, kalau kamu tidak ingin menikah dengannya, ya jangan. Namun Du Gunian sangat marah, duduk di bangku batu dan mengabaikan Fang Lin sepenuhnya. Dengan kekuatan keluarga Dugumu, bahkan jika kamu tidak menyetujui pertunangan ini, seharusnya tidak ada masalah, kan? Mungkinkah keluarga Dugumu sebenarnya takut pada Zhou Yishui? Fang Lin bertanya. Du Gunian menjawab dengan kesal, satu Zhou Yishui tidak berarti apa-apa. Namun, hampir setengah dari petinggi keluarga Duguku telah menyetujui pertunangan ini. Terlebih lagi, bahkan Kaisar Xuan telah menyebutkan masalah ini. Meskipun kakekku adalah kepala keluarga, dia juga berada dalam posisi yang sangat sulit, berusaha sekuat tenaga untuk menunda masalah ini. Setelah mendengar ini, Fang Lin memahami situasi Du Gunian saat ini. Bila keluarga Dugu sepakat dan dengan tegas menentang pertunangan tersebut, maka sekuat apapun keluarga kerajaan, mereka tidak akan bisa memaksa keluarga Dugu untuk berbuat apapun. Sebab, jika hubungan itu putus seluruhnya, keluarga kerajaan tidak akan mendapat keuntungan apapun. Namun masalahnya adalah hampir setengah dari pejabat tinggi keluarga Dugu berpihak pada Zhou Yishui, menyetujui pertunangan, dan bahkan secara aktif membantu Zhou Yishui untuk mengaturnya. Hal ini membuat situasi menjadi cukup rumit. Agaknya, para petinggi keluarga Dugu yang berulang kali ingin bertemu Fang Lin adalah mereka yang menyetujui pertunangan tersebut. Mereka yakin kehadiran Fang Lin akan membuat putra mahkota Zhou Yishui tidak senang dan ingin menyingkirkannya. Pada saat ini, Fang Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Memang ada banyak keuntungan berada dalam kekuatan besar, tetapi ada juga banyak hal yang mengganggu. Perasaan tidak terkendali ini memang sangat menyedihkan jika dipikirkan. Jangan khawatir, kakek nenekmu pasti bisa menemukan solusinya. Kalau semuanya gagal, mereka bisa mengirimmu keluar dari negara Xuan, jauh dari sini. Fang Lin menepuk bahu Du Gunian, menawarkan kata-kata penghiburan. Du Gunian menggelengkan kepalanya. Bersembunyi bukanlah pilihan yang realistis. Mata keluarga kerajaan mengawasi seluruh negara Xuan. Sebagai permata berharga keluarga Dugu, jika dia menyelinap keluar dari negara Xuan, dia pasti akan ketahuan. Selain itu akan menyebabkan keluarga kerajaan tidak senang dengan keluarga Dugu. Hubungan antara keluarga Dugu dan keluarga kerajaan rumit. Sebelumnya, ada beberapa putri keluarga Dugu yang menikah dengan keluarga kerajaan. Meskipun dia adalah cucu dari kepala keluarga, dia tidak punya banyak hak bicara dalam hal-hal seperti itu. Sepertinya ini benar-benar merepotkan. Fang Lin mengerutkan kening. Du Gunian menatapnya, apapun yang terjadi, kamu tidak boleh ikut campur. Dengan perlindungan aliansi Pil, Zhou Yishui tidak akan bisa melakukan apapun padamu. Bagaimana denganmu? Tanya Fang Lin. Du Gunian tidak bisa berkata apa-apa. Situasi yang dihadapinya tampaknya bukan sesuatu yang dapat ia pengaruhi. Ia hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Keheningan menyelimuti keduanya. Keduanya tidak tahu harus berkata apa. Fang Lin mendesah dalam hati. Dia bukan orang bodoh dan secara alami dapat merasakan perasaan khusus Du Gunian terhadapnya. Namun, Fang Lin tidak membalasnya. Tepatnya, fokus Fang Lin saat ini bukanlah cinta. Selain itu, ia selalu menjaga jarak yang terhormat darinya. Tentu saja, Fang Lin juga tidak ingin Du Gunian menikah dengan Zhou Yishui. Baiklah, aku harus kembali sekarang. Hati-hati, kata Du Gunian. Fang Lin mengangguk, lalu mengantar Du Gunian ke gerbang aliansi Pil. Du Gunian menatap Fang Lin, matanya dipenuhi dengan kasih sayang yang berbeda. Namun, Fang Lin menutup mata terhadapnya, dan tersenyum sebagai balasannya.
Pemandangan ini diperhatikan oleh beberapa orang yang bersembunyi dalam kegelapan. Setelah Dugu Nian pergi, Fang Lin tidak bisa menenangkan suasana hatinya untuk waktu yang lama. Meskipun dia bisa melepaskan diri sepenuhnya, dia merasa sangat tidak nyaman memikirkan Dugu Nian menikahi Zhou Yishui. Namun, dia belum mapan di kota Suan dan sama remehnya seperti semut. Dia tidak dapat melakukan apapun. Keesokan harinya, orang-orang dari keluarga Dugu datang lagi. Kali ini, tamu itu adalah seorang tokoh yang sangat berpengaruh, Tuan Qi, saudara ketujuh dari kepala keluarga saat ini dan tokoh nomor satu keluarga Dugu di kota Suan. Dia juga salah satu pendukung kuat pernikahan Dugu Nian dengan Zhou Yishui. Bab 533, Tuan Dugu. Kedatangan Tuan Dugu membuat aliansi sipil negara Suan menyikapi situasi dengan hati-hati. Bagaimanapun, Tuan Dugu adalah tokoh berpengaruh dalam keluarga Dugu, bagian dari jajaran teratas, dan bahkan saudara kepala keluarga. Dia adalah salah satu guru peringkat atas di seluruh negara Suan. Ketika seseorang dengan kedudukan setinggi itu mengunjungi aliansi sipil, Chen Yongnian harus menyambutnya secara pribadi, jika tidak, itu akan dianggap pelanggaran etika. Tuan Dugu datang sendirian, tanpa rombongan. Meskipun begitu, kehadirannya yang sendirian memberikan tekanan pada seluruh aliansi sipil di negara Suan. Tuan Dugu, kehadiranmu telah menghiasi aliansi sipil kami, kata Chen Yongnian sambil memberi hormat dengan tangan terkepal. Tuan Dugu membalas hormat. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan siapapun dari aliansi sipil, tetapi Chen Yongnian pantas mendapatkan rasa hormatnya. Bagaimanapun, status Chen Yongnian sangat luar biasa. Meskipun Tuan Dugu adalah anggota keluarga Dugu tingkat atas, jika keduanya dibandingkan, Chen Yongnian lebih berbobot. Selain Chen Yongnian, beberapa tetua tingkat tinggi dari aliansi sipil hadir untuk menyambutnya. Mo Ziming berdiri di belakang Chen Yongnian, tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak memenjarakan Dugu Qingyun. Penatua Chen, kuharap kehadiranku yang tak diundang ini tidak membuat siapapun kesal, kata Tuan Dugu acuh tak acuh, melirik Mo Ziming. Chen Yongnian terkekeh, tentu saja tidak, aliansi sipil selalu menyambut para pahlawan dan pejuang seperti Anda, Tuan Qi. Namun, beberapa orang tampaknya tidak menyambut baik orang tua ini, jawab Tuan Dugu acuh tak acuh. Maksud di balik kata-katanya jelas bagi semua yang hadir, ditujukan kepada Mo Ziming, menyatakan ketidakpuasan terhadapnya karena memenjarakan Dugu Qingyun. Chen Yongnian tertawa, sepertinya Anda tidak puas, Tuan Qi. Namun, kami sudah mengetahui kejadian sebelumnya dan ingin meminta maaf atas hal itu. Saya yakin Anda adalah orang yang murah hati dan tidak akan menyimpan dendam atas hal-hal sepele seperti itu. Tuan Dugu mendengus, Qingyun kurang ajar di aliansi sipil sehingga menyebabkan dia dikurung. Aku tidak akan memihak. Tuan Qi, jika ini adalah sudut pandang Anda, itu adalah kasus terbaik bagi kita, Chen Yongnian terkekeh. Tuan Dugu, tanpa basa-basi, langsung ke pokok permasalahan, di mana Fang Lin. Saya ingin bertemu dengannya. Mendengar Tuan Dugu menyebut Fang Lin, sekilas keterkejutan melintas di mata Chen Yongnian. Tuan Qi, mohon tunggu sebentar, Fang Lin akan segera tiba. Tuan Dugu mengangguk sebentar, lalu terdiam. Tidak lama kemudian, Fang Lin tiba dan melihat beberapa petinggi aliansi sipil menemani seorang lelaki tua kurus. Matanya berkedip saat melihat pemandangan itu. Salam kepada tetua Chen dan para tetua yang terhormat, Fang Lin menyapa dengan hormat ke arah Chen Yongnian dan beberapa anggota tingkat tinggi dari aliansi sipil. Mo Ziming mengedipkan mata pada Fang Lin, seolah memberi isyarat padanya. Tentu saja, Fang Lin mengerti maksudnya. Tuan Dugu menoleh ke arah Fang Lin. Tatapan matanya sangat tajam, membuat Fang Lin merasa seolah-olah sedang diawasi oleh binatang buas yang menakutkan. Gelombang tekanan tak terlihat mengalir dari Tuan Dugu, menuju langsung ke arah Fang Lin. Fang Lin tiba-tiba merasakan beban berat di tubuhnya, seolah-olah ada gunung yang menekannya, menyebabkan tubuhnya membungkuk. Ekspresi Fang Lin menegang. Dia sudah ditekan sejak awal. Apakah ini semacam unjuk kekuatan? Chen Yongnian dan yang lainnya secara alami menyadari kejanggalan tersebut, tetapi tidak bertindak atas nama Fang Lin. Bagaimanapun, Ten Dugu belum bertindak terlalu jauh, ia hanya memberikan sedikit tekanannya sendiri, tidak mampu menyebabkan bahaya apapun pada Fang Lin. Tentu saja, jika Tuan Dugu memberikan tekanan yang lebih kuat, Chen Yongnian harus turun tangan. Fang Lin menggertakkan giginya. Meskipun Tuan Dugu hanya mengerahkan sebagian kecil tekanannya, kekuatannya sangat luar biasa. Tekanan kecil ini saja sudah membuat Fang Lin merasa sesak napas. Namun,
Fang Lin tidak menyerah. Dia menggertakkan giginya dengan keras, tubuhnya tetap tegak, tampak tidak menyerah seperti pohon pinus di tengah badai salju. Melihat kegigihan Fang Lin, Tuan Dugu menyipitkan matanya dan memberikan tekanan yang lebih besar. Tubuh Fang Lin bergoyang. Jelas, dia merasakan peningkatan tekanan, kakinya gemetar, dan keringat langsung muncul di dahinya. Chen Yongnian melirik Tuan Dugu, berharap dia akan berhenti. Namun, seolah tidak menyadari tatapan Chen Yongnian, Tuan Dugu terus menekan Fang Lin. Mo Ziming tampak khawatir. Jika terus seperti ini, Fang Lin akan kesulitan menahannya. Tuan Dugu memiliki ekspresi kemenangan, dia ingin Fang Lin menyerah dan memahami konsekuensi dari tindakannya yang menentang keluarga Dugu. Meskipun mereka berada di aliansi Pil, Tuan Dugu tidak terganggu, dia bahkan bisa membunuh Fang Lin di depan Chen Yongnian. Paling-paling, itu akan membuat mereka tidak puas, tetapi itu tidak akan membuat mereka mempertaruhkan nyawa demi Fang Lin. Dengan kata lain, Fang Lin masih terlalu lemah, aliansi Pil tidak akan mengambil risiko konflik besar dengan keluarga Dugu gara-gara individu yang begitu lemah. Tepat ketika Tuan Dugu dan mereka yang hadir meyakini Fang Lin hampir menyerah, Fang Lin dengan tenang menegakkan tubuhnya sekali lagi. Sekalipun tubuh Fang Lin terus-menerus bergetar, sekalipun ada kilatan merah di matanya, dan sekalipun tekanan yang diberikan oleh Tuan Dugu berpotensi menghancurkan seniman bela diri elemen tanah manapun, Fang Lin tidak pernah menyerah. Sekalipun tulangnya retak, Fang Lin akan berdiri tegak dan tidak akan menundukkan kepalanya. Tuan Dugu marah. Tekanannya gagal menghancurkan semut elemen tanah. Ini adalah aib baginya. Dia memberikan tekanan lebih besar, yang cukup untuk menghancurkan seorang seniman bela diri dengan status asal surgawi lapisan pertama. Ledakan. Tekanannya turun, menyebabkan Fang Lin tersandung dan hampir pingsan. Namun, sesaat kemudian, Fang Lin mengepalkan tinjunya. Urat-uratnya menonjol, dan dia tampak ganas. Darah merembes dari sudut mulutnya, tetapi dia tetap tidak jatuh. Perkembangan ini membuat semua orang yang hadir terkejut, termasuk Tuan Dugu yang merasa terkejut. Tuan Dugu yakin bahwa tekanan yang diberikannya cukup untuk melumpuhkan seorang seniman bela diri dengan asal surgawi lapisan 1 untuk bergerak. Namun, Fang Lin, seorang praktisi elemen tanah lapisan ke-9, bahkan bukan asal surgawi setengah langkah, berhasil menahan tekanannya untuk waktu yang lama, itu memang di luar dugaan. Mata Fang Lin membelalak penuh tekad. Pandangannya tetap pada Tuan Dugu, matanya dipenuhi tekad yang kuat. Tuan Dugu memberikan tekanan yang lebih kuat, bertekad untuk memaksa Fang Lin berlutut di hadapannya. Hanya dengan begitu dia akan mampu meredakan amarahnya. Tuan Qi, sudah cukup. Chen Yongnian akhirnya angkat bicara. Dengan lambaian tangannya, dia dengan mudah menghilangkan tekanan yang diberikan Tuan Dugu. Fang Lin tiba-tiba merasakan kelegaan yang menyelimutinya seolah-olah beban berat telah terangkat. Namun, dia tidak merasa nyaman di dalam hatinya, tubuhnya terasa seperti akan memuntahkan darah setiap saat. Tuan Dugu menatap Chen Yongnian dengan kaget. Kedalaman kekuatan Chen Yongnian, seperti yang ditunjukkan oleh penampilannya yang santai, cukup tangguh. Bab 534, berat badan tidak cukup. Kekuatan Ten Dugu bahkan patut diperhatikan di dalam keluarga Dugu. Meskipun ia mungkin tidak masuk dalam peringkat 5 besar, ia pasti dapat mengamankan tempat di peringkat 10 besar. Namun, Chen Yongnian ini, dia memberi kesan yang aneh pada Tuan Dugu. Setidaknya, dia tahu dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Chen Yongnian. Mulut Fang Lin berlumuran darah segar, wajahnya pucat. Meskipun tampak acak-acakan, dia masih bisa berdiri tegak, menolak untuk menyerah pada Tuan Dugu. Adegan ini menyebabkan Chen Yongnian mengangguk setuju dalam diam, apresiasinya terhadap Fang Lin semakin dalam. Tuan Dugu, meskipun Anda seorang tetua, Anda sangat kejam terhadap seorang junior. Sungguh agung, seru Mo Ziming dengan marah. Tuan Dugu melotot ke arah Mo Ziming, saya hanya menghukumnya sedikit. Dia berulang kali menghindari pertemuan dengan saya dan menunjukkan rasa tidak hormat kepada saya dan keluarga Dugu. Jika yang ada di sini adalah saudara kedua saya khawatir Fang Lin sudah dieksekusi. Saudara kedua yang disebut oleh Tuan Dugu adalah seorang individu yang terkenal kejam dalam keluarga Dugu, sosok yang dikenal kejam di negeri Suan. Fang Lin mungkin tidak menghormati keluarga Dugu, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang penyuling pil dari aliansi pil kita. Apakah tindakanmu tidak menghormati aliansi pil? Mo Ziming membalas dengan tegas. Tuan Dugu menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh, aliansi pil.
Apa yang bisa dilakukan aliansi jika aku membunuh Fang Lin? Ini adalah dominasi murni. Pengabaian total terhadap konsekuensi. Bukannya Tuan Dugu tidak peduli dengan aliansi Pil, melainkan dia hanya tidak peduli dengan Fang Lin. Di mata Tuan Dugu, Fang Lin hanyalah sosok kecil. Dia adalah tokoh kunci keluarga Dugu, bahkan jika dia membunuh Fang Lin, aliansi Pil mungkin tidak puas, tetapi tidak akan bertindak terang-terangan terhadapnya dan tentu saja tidak terhadap keluarga Dugu. Singkatnya, Fang Lin tidak memiliki bobot atau nilai yang cukup untuk menjamin aliansi Pil melindunginya. Jika Fang Lin adalah seorang Master Pil di level 5 kuali, maka Tuan Dugu pasti tidak akan berani bersikap kurang ajar seperti itu. Lagi pula, gelar Master Pil bukanlah gelar yang bisa dianggap enteng. Aliansi Pil menganggap siapapun yang menyandang gelar itu penting, dan tidak akan membiarkan mereka diganggu. Tuan Qi, dengan datang ke sini hari ini, apakah Anda bermaksud mempermalukan aliansi Pil kita? Kata Chen Yongnian, sedikit jengkel. Dia tidak senang dengan kata-kata yang diucapkan di hadapannya, bahkan dengan pengendalian emosinya yang baik, dia tetap merasa tidak nyaman. Namun, Tuan Dugu tidak berani bertindak terlalu lancang di depan Chen Yongnian dan membungkuk hormat. Penatua Chen, Anda tampaknya terlalu banyak berpikir. Saya sangat menghormati dan mengagumi aliansi Pil. Namun, ada beberapa urusan yang belum selesai antara Fang Lin dan nona muda keluarga Dugu kita. Masalah ini perlu diselesaikan. Mendengar ini, hati Fang Lin hancur. Hal yang tak terelakkan akhirnya tiba, insiden tak penting yang melibatkan Dugu Nian telah menarik perhatian yang tidak diinginkan dari keluarga Dugu dan putra mahkota Zhou Yishui. Untuk memuaskan putra mahkota Zhou Yishui dan memperlancar hubungan pernikahan antara Dugu Nian dan dirinya, solusi terbaik adalah memusnahkan dia, si cacat itu. Chen Yongnian bertanya sambil mengerutkan kening, ada perselisihan apa antara Fang Lin dan Dugu Nian, cucumu? Apakah ini masalah yang sangat penting sehingga kamu bertindak tidak menentu? Tuan Dugu mencibir, rincian perselisihan mereka tidak relevan dan saya dengan hormat harus menahan diri untuk tidak membagikannya lebih lanjut. Namun, saya harus membawanya pergi hari ini. Tenang saja, Chen Yongnian, saya tidak akan menyakitinya. Fang Lin mencibir, aku curiga keinginanmu yang sebenarnya adalah membunuhku langsung. Tuan Dugu melirik Fang Lin sekilas. Tatapan matanya sangat dingin, hampir acuh tak acuh. Seolah-olah, di matanya, Fang Lin sudah mati. Melihat tatapan Tuan Dugu, hati Fang Lin membeku. Orang tua ini memang memiliki niat membunuh. Semua omongannya tentang tidak akan membahayakan nyawanya adalah omong kosong belaka. Jika dia benar-benar dibawa pergi oleh Tuan Dugu, dia yakin akan kematiannya yang akan segera terjadi. Lagi pula, begitu dia mati, Chen Yongnian mungkin akan marah besar, tetapi tidak akan berdaya melawan Tuan Dugu, dan dia akan mati sia-sia. Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu membawa Fang Lin, kata Mo Ziming. Chen Yongnian juga menggelengkan kepalanya, Tuan Qi, silakan kembali. Kecuali Fang Lin bersedia pergi bersamamu, aliansi Pil akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Setelah mengatakan ini, Chen Yongnian menoleh untuk melihat Fang Lin. Fang Lin mengerti, dan segera berkata, tentu saja aku ingin tetap berada di aliansi Pil dan tidak akan pergi dengan siapapun. Tuan Dugu mengerutkan kening, Penatua Chen, bukan hanya saya yang ingin membawa Fang Lin pergi, tetapi keputusan kolektif para petinggi keluarga Dugu. Sangat penting bagi Fang Lin untuk mengunjungi keluarga Dugu kita. Mendengar ini, Chen Yongnian dan beberapa tetua dari aliansi Pil tampak serius. Semua mata mereka tertuju pada Fang Lin. Mereka tidak menyangka masalah ini akan begitu serius, bahkan melibatkan pejabat senior keluarga Dugu. Chen Yongnian dan yang lainnya tidak mengetahui secara spesifik hubungan antara Fang Lin dan Dugu Nian. Mereka hanya mengira bahwa Fang Lin berselisih dengan keluarga Dugu dan bahwa keluarga Dugu datang untuk menyelesaikan dendam lama dengan Fang Lin. Namun, sekarang tampaknya segalanya tidak sesederhana itu. Perkataan Tuan Dugu yang pada hakikat merupakan suatu bentuk tekanan, menyinggung para petinggi keluarga Dugu, sehingga menambah bobot tujuannya. Bagaimanapun, kata-kata Tuan Dugu saja mungkin tidak terlalu berarti bagi Chen Yongnian. Namun, jika membawa Fang Lin pergi adalah keputusan kolektif yang dibuat oleh para petinggi keluarga Dugu, maka Chen Yongnian harus mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati. Jika hari ini aku tidak bisa membawa Fang Lin pergi, atau jika tetua Chen mencoba menghalangiku, mungkin di masa depan, semua saudaraku dari keluarga Dugu akan datang ke sini untuk menjemputnya. Tuan Dugu berkata dengan acuh tak acuh.
Chen Yongnian terdiam. Meskipun dia tidak suka diancam, dia mengakui bahwa kata-kata Tuan Dugu memang memiliki pengaruh, yang membuatnya ragu-ragu. Semua saudara dari keluarga Dugu adalah tokoh berpengaruh. Jika mereka datang ke sini bersama-sama di kemudian hari, Chen Yongnian tidak akan mampu menahan tekanan. Mo Ziming mulai cemas, apakah keluarga Dugu berniat memutuskan hubungan dengan aliansi Pil? Memang, keluarga Dugu Anda kuat di negara Suan, tetapi tentunya Anda, Tuan Dugu, tahu kedudukan kami di 9 negara. Tuan Dugu tidak menanggapi kekhawatiran ini dengan serius dan hanya mencibir, memang, aliansi Pil jauh lebih besar daripada keluarga Dugu kita. Namun, izinkan saya bertanya, apakah Fang Lin sepadan dengan usaha dan sumber daya aliansi Pil? Inilah inti permasalahannya, yang juga menjadi sumber keraguan Chen Yongnian. Meskipun Fang Lin memiliki bakat luar biasa di bidang alkimia dan telah menyelesaikan keterampilan pemanggilan roh untuk aliansi Pil negara Suan, yang memberinya status sebagai pejabat berjasa, bagaimanapun juga, dia adalah seorang seniman bela diri di lapisan ke-9 elemen bumi dan hanya seorang penyuling Pil di level 3 kuali. Bagi aliansi Pil, kredensial ini terlalu rendah. Apakah pantas mengambil risiko mengasingkan seluruh keluarga Dugu demi Fang Lin? Kemungkinannya, setiap orang yang berakal sehat akan menganggapnya tidak layak, termasuk Chen Yongnian. Tekanan yang diberikan oleh keluarga Dugu terlalu besar, membuatnya ragu-ragu. Fang Lin melihat reaksi Chen Yongnian dan mendesah pelan dalam hatinya. Memang, orang pada dasarnya pragmatis, dia hanya tidak memiliki pengaruh yang cukup dalam aliansi Pil negara Suan. Penatua Chen, aku punya sesuatu yang ingin kupersembahkan kepada aliansi Pil. Tiba-tiba, Fang Lin mulai berbicara. Dia perlu menciptakan secercah harapan untuk dirinya sendiri. Bab 535, Mencari Perlindungan. Chen Yongnian menunjukkan sedikit keterkejutan. Apa yang tiba-tiba ditawarkan Fang Lin saat ini? Apa yang sedang direncanakannya? Tuan Dugu menyipitkan matanya, seolah menyadari sesuatu, dan segera berkata, Saudara Chen, tolong nyatakan posisi Anda. Apakah Anda akan membiarkan saya membawa Fang Lin pergi hari ini? Atau haruskah saya katakan, haruskah saya membiarkan saudara-saudara lain dari keluarga Dugu secara pribadi membahas hal ini dengan Anda? Chen Yongnian tampak cemas. Dia tentu saja tidak ingin Fang Lin dibawa pergi oleh keluarga Dugu, tetapi tampaknya tidak ada gunanya untuk melawan tekanan dari keluarga Dugu. Fang Lin berkata dengan cemas, Penatua Chen, silakan ikuti saya ke sana. Chen Yongnian memasang ekspresi aneh, dan melirik Tuan Dugu, yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Ekspresinya juga tidak terlalu menyenangkan untuk dilihat. Ikutlah denganku, kata Chen Yongnian. Chen Yongnian meninggalkan tempat itu dan membawa Fang Lin ke aula samping lainnya. Apa yang ingin kamu katakan? Tanya Chen Yongnian. Fang Lin meraih tas istana 9 tanpa ragu-ragu dan dengan hormat menyerahkan slip giok kepada Chen Yongnian. Apa ini? Chen Yongnian sedikit bingung. Apa tujuan memberinya jade slip saat ini? Penatua Chen akan tahu saat dia melihatnya, kata Fang Lin sambil tersenyum misterius. Chen Yongnian melirik Fang Lin dengan curiga, lalu memasukkan kekuatan batinnya ke dalam jade slip untuk membaca isinya. Akan lebih mudah jika dia tidak melihat. Begitu dia melihat, seluruh Chen Yongnian terkejut. Matanya benar-benar terpaku pada jade slip, tidak bisa mengalihkan pandangan. Apa pendapat Penatua Chen? Fang Lin bertanya sambil tersenyum. Chen Yongnian bernapas dengan agak berat. Catatan dalam jade slip ini berisi keterampilan alkimia kuno. Itu berstandar sangat tinggi dan bahkan tidak kalah sedikit pun dengan keterampilan pemanggilan roh. Dari mana kamu mendapatkan keterampilan alkimia kuno ini? Tanya Chen Yongnian. Sebagai seorang penyuling Pil, terutama generasi tua seperti dia, sulit untuk tetap tenang saat melihat keterampilan alkimia kuno yang telah lama hilang ini. Keahlian ini, jawab Fang Lin sambil membungkuk dengan tangan terkepal, secara alami diwariskan kepadaku oleh seorang pendahulu. Alis Chen Yongnian sedikit berkerut, tampaknya memahami niat Fang Lin. Kau ingin memberikan kemampuan alkimia kuno ini kepadaku, dengan harapan aku akan melindungimu dan tidak membiarkan Tuan Dugu membawamu pergi, kan? Tanya Chen Yongnian. Tepat sekali, jawab Fang Lin. Itu memang rencananya, untuk melakukan pengorbanan kecil demi mengamankan perlindungan Chen Yongnian dan bahkan aliansi Pil. Fang Lin tidak punya pilihan lain, keadaan putus asa inilah yang telah membawanya pada tindakan putus asa ini. Bagaimanapun, memulai tindakan ini juga mengandung risiko yang signifikan. Situasinya tidak tampak menjanjikan.
Fang Lin tidak punya pilihan selain memilih tindakan semacam ini yang sama saja dengan merampok Peter untuk membayar Paul, dalam upaya menyelesaikan kesulitannya saat ini. Mata Chen Yongnian berbinar-binar. Bisakah kau ceritakan dengan jelas apa sebenarnya perseteruanmu dengan keluarga Dugu? Mengapa Tuan Dugu begitu ingin mengejarmu? Fang Lin memaksakan senyum dan mulai menceritakan kisah tentang hubungannya dengan Dugu Nian dan aliansi pernikahan yang diharapkan dapat dibangun oleh keluarga kerajaan negeri Xuan dengan keluarga Dugu. Setelah mendengar cerita Fang Lin, Chen Yongnian akhirnya mengerti segalanya. Ia mengetahui bahwa Fang Lin benar-benar pihak yang tidak bersalah yang terjebak dalam kekacauan ini. Bagi Fang Lin, yang tidak benar-benar melakukan apapun, ia dipandang oleh keluarga Dugu dan putra mahkota sebagai ancaman potensial yang harus disingkirkan. Namun, hal ini seharusnya tidak mengejutkan, mengingat posisi keluarga kerajaan. Tampaknya sangat mungkin bahwa putra mahkota Zhou Yishui akan menikahi Dugu Nian. Dalam hal itu, hubungan apapun yang terjalin antara Fang Lin dan Dugu Nian pasti akan menjadi duri dalam daging Zhou Yishui. Siapa yang tidak akan mencabut duri yang tertancap di tubuhnya? Terlebih lagi, keberadaan Fang Lin juga akan menyebabkan situasi yang tidak mengenakan bagi keluarga Dugu. Bagaimana mungkin wanita yang akan menikah dengan putra mahkota Zhou Yishui memiliki hubungan yang tidak jelas dengan pria lain? Ini dianggap sebagai noda pada Dugu Nian, yang harus disingkirkan. Apakah benar-benar tidak ada apa-apa antara kamu dan Dugu Nian? Chen Yongnian menatap Fang Lin dengan ekspresi ragu. Dia juga pernah muda dan sangat memahami pikiran orang muda. Karena Fang Lin muda ini telah tinggal di bawah atap yang sama dengan Dugu Nian selama beberapa bulan, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi? Fang Lin memasang ekspresi polos. Demi dewa, tidak ada apa-apa antara aku dan Dugu Nian. Lagi pula, dia muridku, aku bahkan mengajarinya jurus mengguncang 3 gunung. Bagaimana mungkin ada sesuatu di antara kita? Melihat Fang Lin begitu serius tentang hal itu, Chen Yongnian dengan berat hati memutuskan untuk mempercayai Fang Lin, meskipun dia masih memiliki beberapa keraguan. Saya tentu bisa menawarkan perlindungan kepada Anda, tetapi keluarga Dugu tidak terlalu sulit untuk ditangani. Masalah sebenarnya adalah keluarga kerajaan, jika mereka memutuskan untuk mempersulit Anda, saya, sendiri, mungkin tidak dapat melindungi Anda, kata Chen Yongnian dengan nada yang dalam. Fang Lin menatap Chen Yongnian dan berkata, junior juga tahu keterampilan alkimia kuno lainnya. Jika Penatua Chen dapat melindungi junior, maka junior akan menawarkan 2 keterampilan alkimia kuno lagi. Mendengar ini, Chen Yongnian langsung terkejut. Jika kata-kata Fang Lin benar, maka nilai Fang Lin sudah jelas, dan layak untuk dilindungi Chen Yongnian. Baiklah, Chen Yongnian setuju. Melihat Chen Yongnian setuju, Fang Lin merasa lega. Tampaknya menggunakan beberapa keterampilan alkimia kuno sebagai alat tawar-menawar memang berpengaruh, karena rubah tua Chen Yongnian akhirnya tergerak. Kemudian, Chen Yongnian menerima jade slip dan berjalan kembali ke aula utama bersama Fang Lin. Tuan Dugu memperhatikan sikap santai Fang Lin pada pandangan pertama dan mulai merasa gelisah. Saudara Chen, sejujurnya, bukan hanya keluarga Dugu saya, tetapi juga keluarga kerajaan yang mengincarnya. Hanya mengandalkan aliansi pil negara Xuan saja, Anda tidak akan dapat melindunginya, kata Tuan Dugu. Mendengar pernyataan ini, beberapa tetua yang hadir menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka semua melihat ke arah Chen Yongnian. Jika bahkan keluarga kerajaan ingin bertindak melawan Fang Lin, maka aliansi pil tidak perlu terus melindunginya. Melawan keluarga Dugu dan keluarga kerajaan akan menjadi beban berat bagi aliansi pil negara Xuan. Bahkan jika kedua kekuatan besar ini tidak berani melakukan apapun terhadap aliansi pil tetap berakar di negara Xuan. Jika kedua kekuatan ini bersatu, mereka dapat mempersulit aliansi pil untuk beroperasi di negara Xuan, menempatkan mereka dalam situasi yang sulit. Melawan 2 kekuatan lokal negeri Xuan demi 1 orang, Fang Lin, akan menjadi langkah yang tidak bijaksana. Alis Mo Ziming berkerut dalam. Dia benar-benar ingin membantu Fang Lin, tetapi dia sendiri tidak mampu bersaing dengan keluarga Dugu dan keluarga kerajaan. Keputusan yang paling penting jatuh ke tangan Chen Yongnian karena dialah yang pada akhirnya memimpin aliansi pil negara Xuan. Senyum sinis samar muncul di wajah Tuan Dugu. Dia percaya bahwa Chen Yongnian, setelah menerima peringatannya tentang keterlibatan keluarga kerajaan, akan lebih mengerti dan pasti tidak akan terus melindungi Fang Lin. Nak, Zhou Yishui ingin menikahi Dugu Nian, dan keberadaanmu menghalangi semua ini. Aku tidak punya pilihan selain melenyapkanmu, pikir Tuan Dugu dalam hati.
Fang Lin juga memperhatikan Chen Yongnian. Namun, wajah lelaki tua licik ini tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia sama sekali tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Yongnian. Fang Lin bahkan sedikit khawatir. Jika Chen Yongnian, si rubah tua ini, mengambil barang-barangnya dan kemudian memutuskan untuk mengkhianatinya, itu akan menjadi situasi yang benar-benar sulit. Fang Lin adalah bagian dari aliansi Pil. Sebagai penanggung jawab aliansi Pil negara Suan, tentu saja aku harus melindungi setiap penyuling pil di aliansi. Itulah pendirianku, kata Chen Yongnian, suaranya terdengar tegas dan wajahnya penuh dengan kebenaran. Bab 536, Arus Bawah Mengaduk. Semua yang hadir tercengang. Ketika Chen Yongnian mengucapkan kata-kata ini, ekspresi di wajahnya sangat tulus, seolah-olah seluruh dirinya bersinar. Mereka yang tidak mengenalnya akan berpikir bahwa orang tua ini adalah orang yang sangat jujur dan tidak mementingkan diri sendiri. Namun pada kenyataannya, para tetua aliansi Pil, termasuk Mo Ziming, tahu bahwa Chen Yongnian tidak hanya kuat dan misterius, tetapi juga seorang rubah tua yang teliti. Dia adalah tipe orang yang tidak akan bertindak tanpa jaminan, dia akan mempertimbangkan semua variabel dan tidak akan membuat keputusan yang terburu-buru. Namun, pada saat itu, Chen Yongnian memilih untuk melindungi Fang Lin, dan dilihat dari penampilannya, dia tidak berpura-pura, sepertinya dia telah mengambil keputusan dan sangat teguh. Mendengar perkataan Chen Yongnian, Fang Lin langsung merasa lega. Ia khawatir rubah tua itu akan berubah pikiran. Rupanya, Chen Yongnian masih tertarik dengan keterampilan alkimia kuno yang dimilikinya. Kalau tidak, keterampilan alkimia kuno saja mungkin tidak cukup untuk menggerakkannya. Tuan Dugu tercengang. Meskipun telah memohon kepada keluarga kerajaan, Chen Yongnian masih ingin melindungi Fang Lin. Apakah dia sudah gila, atau apakah dia mulai menjadi kacau karena usia tua? Tentu saja, Chen Yongnian tidak bingung. Meskipun usianya sudah lanjut, pikirannya masih tajam. Saudara Chen, saya rasa Anda harus mempertimbangkan hal ini dengan lebih jelas. Fang Lin ini tidak layak untuk Anda hormati, kata Tuan Dugu sambil mengerutkan kening, perkembangan hal-hal agak di luar dugaannya. Chen Yongnian berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimanapun, Fang Lin adalah seorang ahli alkimia dari aliansi Pil kita. Jika aku meninggalkannya, bagaimana aliansi Pil yang luas dan para ahli alkimia dari negara Suan akan memandangku? Chen Yongnian. Mendengar perkataan Chen Yongnian dan melihat kemampuan aktingnya yang luar biasa, sudut mulut Fang Lin berkedut. Pria ini menjadi semakin tidak tahu malu seiring bertambahnya usia. Kemampuannya untuk berbohong sambil tetap berwajah serius cukup mengesankan. Tuan Dugu berkata dengan sedikit marah, Saudara Chen, mungkinkah Fang Lin telah mengatakan sesuatu kepadamu? Chen Yongnian menggelengkan kepalanya, Fang Lin baru saja memberitahuku tentang situasinya dengan Nona Dugu Nian. Itu benar-benar bukan apa-apa. Hanya saja keluarga Dugu terlalu banyak berpikir. Fang Lin tidak melakukan kesalahan apapun dalam masalah ini, jadi dia tidak perlu menderita tanpa alasan. Tuan Dugu memiliki dorongan untuk menjadi gila. Matanya menatap Fang Lin, berharap dia bisa menamparnya sampai mati saat itu juga. Namun, Chen Yongnian sudah bersiap sebelumnya. Berdiri di hadapan Fang Lin, dia berbicara dengan nada serius, Tuan Qi, ini adalah wilayah aliansi Pil. Jika Anda berniat menyakiti salah satu dari kami di sini, Anda akan dikritik oleh semua penyuling pil di dunia. Kata-kata ini langsung membuat wajah Tuan Dugu berubah warna. Meskipun dia sangat kesal, dia tidak berani melakukan sesuatu yang tidak bertanggung jawab di dalam hatinya. Jika dia benar-benar memprovokasi Chen Yongnian, maka para ahli alkimia dari negara Suan mungkin akan mulai menjaga jarak dengan dia dan keluarga Dugu. Itu akan sangat memalukan. Saudara Chen, bahkan jika keluarga Dugu kita melepaskannya, keluarga kerajaan tidak akan membiarkan anak ini pergi. Tuan Dugu berkata sambil menggertakkan giginya. Chen Yongnian meliriknya dan berkata dengan nada tenang, mengenai keluarga kerajaan, biar aku yang mengurusnya. Tuan Qi tidak perlu khawatir. Selama keluarga Dugu berhenti mengganggu Fang Lin, itu sudah cukup. Tuan Dugu merasa ingin muntah darah. Dia sangat skeptis tentang apakah ada transaksi rahasia yang tak terucapkan antara Fang Lin dan Chen Yongnian. Kalau tidak, mengapa Chen Yongnian tiba-tiba bersikap tegas? Ini terlalu tidak biasa. Setelah melihat sikap Chen Yongnian, Mo Ziming juga merasa lega. Meskipun dia cukup bingung mengapa Chen Yongnian mengubah sikapnya, selama Fang Lin aman, itu sudah cukup. Baiklah, karena saudara Chen ingin melindungi Fang Lin ini, saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan.
Saya hanya berharap saudara Chen tidak akan menyesalinya di masa depan. Kata Tuan Dugu dengan frustrasi. Apakah aku akan menyesalinya atau tidak, itu urusanku sendiri. Aku tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Qi. Tuan Qi, sebagai kepala keluarga Dugu di kota Xuan, pasti sangat sibuk. Jaga dirimu baik-baik. Chen Yongnian berkata dengan ringan, dan benar-benar mengusir mereka. Tuan Dugu menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Fang Lin. Kemudian, dia pergi dengan perut penuh amarah. Setelah Tuan Dugu pergi, Chen Yongnian menepuk bahu Fang Lin dan menatapnya dengan ekspresi penuh penghargaan. Tetapi Fang Lin tahu apa yang dimaksud orang tua ini, meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam 3 hari, aku, generasi muda, akan mempersembahkan 2 keterampilan kuno lainnya. Aku hanya berharap Penatua Chen tidak akan melupakan perjanjian kita setelah mendapatkan apa yang kamu inginkan, kata Fang Lin dengan hormat. Chen Yongnian tersenyum, anak muda, apa pendapatmu tentangku? Apakah aku terlihat seperti orang yang mengingkari janjinya? Fang Lin sangat ingin mengatakan ya, tetapi dia pikir lebih baik tutup mulut saja. Hidupnya masih di bawah perlindungan lelaki tua ini. Ketika Tuan Dugu kembali ke rumahnya, baik wanita tua itu maupun Dugu Seng terkejut dan bingung melihatnya kembali sendirian. Tuan Dugu marah, terutama saat melihat tatapan aneh dari wanita tua itu dan Dugu Seng. Ia merasa frustrasi. Hubungi anak kedua, suruh dia datang sendiri. Setelah mengatakan ini, Tuan Dugu bergegas masuk ke ruang kultivasinya. Saat mendengar, kakak kedua, Dugu Seng langsung mengecilkan lehernya. Sebagai anggota kelompok yang lebih muda dalam keluarga Dugu, dia tentu tahu siapa yang dimaksud oleh saudara ketujuh. Wanita tua itu bahkan lebih terkejut, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Itu hanya masalah kecil yang melibatkan Fang Lin, dan mengharuskan saudara kedua datang sendiri. Di kediaman Putra Mahkota Zhou Yishui tengah mendengarkan laporan dari bawahannya. Matanya terpejam, seolah sedang memikirkan sesuatu, tampak santai dan rileks. Hehe, rubah tua Chen Yongnian itu ingin melindungi Fang Lin. Zhou Yishui membuka matanya dan tertawa. Bahkan saat tertawa, ada sedikit cahaya dingin di mata Zhou Yishui. Yang mulia, karena Chen Yongnian ingin melindungi Fang Lin, kita mungkin tidak dapat melakukan apapun padanya, kecuali dia meninggalkan kota Xuan. Hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan, kata bawahan itu sambil menundukkan kepala, jelas sangat menghormati Zhou Yishui, dia bahkan tidak berani mendongak saat berbicara. Zhou Yishui berkata dengan enteng, kalau begitu, biarkan Fang Lin hidup beberapa hari lagi. Namun, jika Dugunian mengunjungi Fang Lin lagi, pastikan untuk mengawasi mereka dengan ketat. Ya, bawahan itu mundur. Nona Mengyuan, kapan balai pembunuhan tersembunyimu akan bergerak? Tanya Zhou Yishui kepada sosok di balik layar. Apakah Putra Mahkota tidak punya cara untuk menghadapi Fang Lin dan membutuhkan bantuan balai pembunuhan tersembunyiku? Sebuah suara menawan terdengar dari balik layar, itu adalah Mengyuan dari balai pembunuhan tersembunyi. Fang Lin juga merupakan target dari Hidden Kill Hall milikmu. Aku rasa dengan kemampuan Hidden Kill Hall milikmu, seharusnya ada kesempatan untuk menyerangnya bahkan jika dia berada di Pil Alliance, kata Zhou Yishui sambil tersenyum tipis. Bab 537, Pil Tombak Emas Abadi. Bab 537, Pil Tombak Emas Abadi. Karena Putra Mahkota telah berkata demikian, kami dari Aula Pembunuhan Tersembunyi tentu harus berusaha sekuat tenaga, meskipun tidak ada jaminan kami akan berhasil, kata Mengyuan. Zhou Yishui mengangguk. Jika Balai Pembunuhan Tersembunyi mengambil tindakan, dia bisa mengabaikan Fang Lin untuk sementara dan memfokuskan energinya pada hal-hal lain yang lebih penting. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Fang Lin menyerahkan 2 keterampilan alkimia kuno lainnya yang telah disiapkan kepada Chen Yongnian, yang begitu gembira hingga ia hampir menangis. Ketiga keterampilan alkimia kuno yang diberikan Fang Lin kepada Chen Yongnian sama kuatnya dengan keterampilan pemanggilan roh dan termasuk keterampilan kuno yang hilang. Bagi seorang pemurni pil, nilainya tak terukur. Dengan 3 keterampilan alkimia kuno ini, kekuatan aliansi pil akan melonjak maju dalam waktu dekat. Chen Yongnian menjadi lebih bertekad untuk melindungi Fang Lin. Ia menduga bahwa Fang Lin mungkin memiliki lebih banyak keterampilan alkimia kuno. Fang Lin tentu tahu bahwa menggunakan keterampilan alkimia kuno untuk ditukar dengan perlindungan Chen Yongnian bukanlah metode yang baik. Namun, Fang Lin tidak berdaya di kota Xuan dan harus memilih metode yang kurang ideal ini. Mengenai konsekuensinya, dia hanya bisa menghadapinya nanti. Suatu hari,
Chen Yongnian menemukan Fang Lin lagi. Fang Lin mengira rubah tua ini serakah dan menginginkan lebih banyak keuntungan. Namun, Fang Lin salah kali ini. Chen Yongnian tidak meminta apapun, tetapi malah memberi Fang Lin sebuah formula pil kuno yang rusak. Formula pil kuno yang rusak ini dibawa kembali oleh Chen Yongnian dari perjalanan sebelumnya dengan pil dominasi. Chen Yongnian telah mempelajarinya sejak lama dan membaca banyak buku kuno, tetapi dia masih belum dapat menyelesaikan formula pil kuno ini, jadi dia memikirkan Fang Lin untuk mencoba peruntungannya. Fang Lin memutar matanya ke arah Chen Yongnian. Orang tua ini benar-benar memaksakan keberuntungannya, tetapi karena dia bergantung pada belas kasihan orang lain, dia tidak punya pilihan selain menerima formula pil dan melihatnya. Bagaimana? Apakah kamu melihat sesuatu? Chen Yongnian bertanya dengan cemas. Fang Lin mengusap dagunya, matanya menunjukkan sedikit keanehan. Dia menatap Chen Yongnian. Chen Yongnian menjadi semakin cemas, bisakah kamu menyelesaikannya atau tidak? Mengapa kamu menatapku? Fang Lin terbatuk, sambil melambaikan formula pil yang rusak di tangannya. Penatua Chen, ini bukan formula pil biasa, ini sangat berharga. Mendengar ini, Chen Yongnian menunjukkan ekspresi senang, menggosok-gosokkan kedua tangannya, merasa bahwa ia seharusnya mendapatkan formula pil kuno yang rusak dan berharga. Fang Lin melanjutkan, daftar bahan-bahan pada formula pil ini tidak lengkap, tetapi berdasarkan bahan-bahan yang ada, saya menyimpulkan bahwa ini seharusnya adalah pil tombak emas abadi. Mendengar nama itu, Chen Yongnian tercengang. Apa? Pil tombak emas abadi? Mengapa namanya aneh sekali? Pil tombak emas abadi. Ramuan macam apa ini? Tanya Chen Yongnian, suaranya penuh kebingungan. Fang Lin menatapnya, wajahnya menampakkan ekspresi misterius. Pil tombak emas abadi sangat populer di kalangan banyak pria di zaman kuno, terutama mereka yang berusia lanjut, mereka menyukainya. Bagi orang seusia Chen, pil ini sangat bermanfaat. Mendengar ini, hati Chen Yongnian langsung panas, apakah pil ini sekuat itu? Apa efeknya? Mulut Fang Lin berkedut, yah, mengonsumsi pil ini dapat membuat seorang pria tetap kuat, sehingga ia dapat memuaskan 10 wanita dalam satu malam tanpa merasa lelah sedikit pun. Ini adalah ramuan penting untuk kejantanan ual. Mendengar ini, Chen Yongnian hampir batuk darah. Dia merasa sangat tidak enak badan. Dasar kecil, beraninya kau mengolok-olokku. Chen Yongnian berdiri dengan marah, ingin menamparkan wajah Fang Lin. Fang Lin segera berkata, ini adalah formula pil untuk pil tombak emas abadi. Jika kamu tidak percaya, aku akan menyempurnakan formula pil dan kamu dapat mencoba khasiatnya. Chen Yongnian meludahi Fang Lin. Anak ini memang hebat, dia benar-benar ingin Chen Yongnian memakan benda seperti itu. Ini terlalu tidak masuk akal. Apakah kamu sedang bercanda? Chen Yongnian bertanya dengan curiga. Fang Lin tidak menjawab. Dia hanya mengeluarkan pena dan kertas, menuliskan formula pil secara lengkap, dan menyerahkannya kepada Chen Yongnian. Ini adalah formula pil yang lengkap. Jika Penatua Chen tidak mempercayainya, Anda dapat menyempurnakan pil tersebut dan melihatnya sendiri. Fang Lin berkata sambil tersenyum tipis, masih mengejek. Chen Yongnian sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia mengambil formula pil yang tidak lengkap dan pil yang ditulis Fang Lin. Tentu saja dia akan memperbaiki pil itu sendiri untuk memastikannya. Ditambah lagi, dia tidak mau percaya bahwa formula pil yang rusak, yang telah dia bawa kembali dengan susah payah, ternyata adalah formula pil yang memalukan. Setelah Chen Yongnian pergi, Fang Lin terus berkultivasi diam-diam di kamarnya. Sekarang, kemampuannya sudah cukup kuat untuk bersaing dengan praktisi asal surgawi pada umumnya. Dibandingkan saat pertama kali datang ke kota Xuan, dia sudah jauh lebih kuat. Namun, meski begitu, Fang Lin masih merasa bahwa dirinya terlalu lemah di kota besar ini dan bahkan di seluruh negeri Xuan. Menjadi seorang master asal surgawi saja tidak cukup, karena mereka masih tampak terlalu lemah. Hanya dengan mencapai lapisan ke-10 elemen bumi dan menjadi sang muda tertinggi, dia benar-benar memiliki kemampuan untuk menguasai dunia. Tiba-tiba, semua bulu kuduk Fang Lin berdiri dan rasa bahaya yang luar biasa muncul dalam hatinya. Pada saat ini, Fang Lin berdiri dengan berani. Sebuah bilah tajam yang bersinar dengan cahaya dingin menyerang dari belakang. Kecepatan serangan itu membuat Fang Lin terkejut. Jurus 9 langkah surga mulai berlaku. Dalam sekejap, Fang Lin memperlebar jarak antara dirinya dan bilah pedang, menyelamatkan dirinya dari cedera. Hah! Sebuah bayangan melangkah keluar dari kegelapan, mengeluarkan suara terkejut. Namun,
Gerakannya bahkan lebih cepat saat ia langsung menuju tenggorokan Fang Lin. Fang Lin berteriak dan menendang bayangan itu. Akan tetapi, bayangan itu juga sangat lincah, mampu menyesuaikan tubuh dan arahnya bahkan di ruang yang begitu sempit. Tendangan Fang Lin meleset dan bilah bayangan itu telah mencapai bagian depannya, hanya beberapa inci saja dari menggorok lehernya. Pada saat kritis, Fang Lin mengabaikan segalanya, menamparkan tas Istana Sembilan, dan mengeluarkan ginseng mayat. Aduh! Saat ginseng mayat muncul, Fang Lin menghalanginya di depannya. Bilahnya tidak melukai Fang Lin, tetapi menyengat ginseng mayat. Sakit! Dasar pembunuh, Fang Lin. Kau selalu membuatku menderita, teriak mayat ginseng. Bayangan itu tampak terkejut. Berani datang dan membunuhku. Aku akan memastikan kau tidak kembali. Fang Lin sangat marah. Sementara pria berpakaian hitam itu sedikit tertegun, dia dengan cepat melepaskan kabut racun padanya. Pada saat yang sama, ada orang-orang yang bergegas datang dari luar. Lagi pula, dengan keributan sebesar itu, mustahil untuk tidak membuat orang-orang di luar waspada. Pria berpakaian hitam itu langsung mendobrak jendela untuk melarikan diri. Ia tahu ia telah gagal, tetapi ia yakin ia bisa melarikan diri.